Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin ngebahas sedikit materi dari konseling individual. Yang pertama itu ada pengertian konseling individual. Merupakan proses interaktif yang diciptakan oleh hubungan antara konselor dengan klien yang mengaruh pada perilaku dan mengatasi kemampuan hidupnya dan membuat keputusan pada perilakunya. Yang kedua adalah tujuan konseling individual. Nah, tujuannya itu adalah untuk memfasilitasi klien untuk melakukan perubahan perilaku dan mengkonstruksi pikiran dan mengembangkan kemampuan dalam mengatasi kehidupan dan bertanggung jawab penuh dalam kehidupannya. Itu adalah tujuan konseling individual. Selanjutnya itu adalah tahap-tahap konseling individual. Tahap-tahap konseling individual itu ada tahap persiapan, tahap klarifikasi, tahap struktur wawancara, tahap relasi, tahap eksplorasi, tahap konsolidasi, tahap perencanaan, dan yang terakhir ada tahap penutupan. Tahap-tahapan inilah yang biasanya dipakai pada saat konseling dimulai. Selanjutnya itu ada teknik-teknik konseling individual. Yang pertama itu kita harus menerapkan 3M, memperhatikan, memahami, merespon. Terus ada teknik menerima klien, teknik kehangatan, teknik keterbukaan, teknik penerima positif dan penghargaan, ada teknik jarak duduk, dan ada teknik sikap duduk, teknik kontak mata, teknik ajakan terbuka dan berbicara. Yang terakhir ada teknik penstrukturan. Dan penerapan teknik-teknik tersebut dilakukan secara efektif. Dalam arti tidak harus berurutan satu persatu, melainkan dipilih dan terpadu kepada kebutuhan proses konseling agar suasana proses pembentukan ini berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah komponen-komponen pada saat konseling. Yang pertama itu membuka wawancara, yang kedua mengetahui alasan kedatangan klien, yang ketiga itu mengungkapkan pengalaman klien tentang konseling, yang keempat itu kita harus mengetahui berbagai harapan klien, yang kelima menyampaikan pengertian konseling secara jelas, yang keenam menjelaskan sifat kerahasiaan, yang ketujuh itu menemukan isi konseling yang bermanfaat. Yang kedelapan memberikan label terhadap perasaan. Yang kesembilan memperkuat komitmen pada konseling. Yang ke-10 menyimpulkan, telaah ulang dan evaluasi. Yang terakhir adalah penutupan wawancara. Nah, itulah komponen-komponen pada proses berkonseling. Ya, yang terakhir itu adalah pendekatan apa saja yang digunakan pada saat berkonseling. Nah, pendekatannya itu ada pendekatan client center, ada pendekatan behavior, ada pendekatan psikoanalisis, ada pendekatan kognitif, dan ada pendekatan humanistik. Dan masih banyak lagi pendekatan yang bisa digunakan pada saat berkonseling. Itu juga tergantung masalah klien itu sendiri.